Halo, selamat malam teman-teman. Ini kita live. Belum ada yang join. Selamat bergabung. Yang baru aja bergabung, halo. Suaranya kedengaran Pak? Suara masuk? Oke, walaupun ada sedikit kita sengaja live-nya di sosial cafe biar ada suasana meriah, suasana jalan gitu. Sebentar lagi malam ini di Room Om Den, pertama kali nih Egy-nya Room Om Den bersama dengan beberapa narasumber, beberapa teman Om Den. Halo Bang Rifani, Fahmi, oh iya Bang Fahmi, selamat malam. Ini Mas Hendra juga udah join nih. Nanti kita akan join bareng sama Om Ojik. Om Ojik ini sahabat saya yang udah sejak tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 2014 gitu. Kami udah kenal dan beliau ini adalah owner dari Cut Prima Barbershop gitu ya. Kita masih nunggu Bang Ojik untuk bisa join sama kita. Sengaja nih malam ini mau ngomongin apa ya, mengenai di masa new normal ini. Om Beben 7 ruang, Ahmad Gazi Menasti, thank you udah hadir. Mau ngobrolin mengenai di new normal sekarang ini. Jadi beberapa bisnis jasa itu termasuk jasa pangkas rambut, dan yang saya ketahui di Cut Prima Barbershop ini dia juga ada pelayanan khusus lah, delivery gitu ya. Jadi home service untuk Cut Prima Barbershop. Jadi bisa dipanggil, ditelepon, dihubungi untuk bisa pangkas rambut langsung. Tapi sebenarnya Bang Ojik ini juga termasuk termasuk juga professional trainer gitu ya kan. Kita tunggu Bang Ojik bisa langsung sambung sama kita. Oke. Kita pun nih lama gak ketemu sebenarnya sama Bang Ojik. Amawi, halo, apa kabar? Maaf, Amawi belum bisa ngajak gabung. Om Ojik. Halo. Halo Om Ojik. Uma keluar Banjarnya nah. Lawasnya kada ketemu pian nih. Istimewa. Iya, istimewa luar biasa. Sekarang Om Den sudah punya room sendiri ya. Jadi sudah nggak zaman sekarang ngeroom ya, tapi roomnya live sekarang ya. Karena udah nggak bisa ngeroom Om. Apa kabar Om Ojik? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Om Den. Ini di kota mana ini? Nah, di sebuah tempat di mana kita harus work from home gitu ya. Aduh, sorry ini. Kenapa jadi saya tanya Om Ojik di kota mana? Karena Om Ojik ini cabang barbershopnya ada di mana-mana seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Karirnya di professional trainer juga udah di mana-mana seluruh Indonesia. Jadi kalau kita pantau Instagramnya Bang Ojik ini kan look positifnya itu udah kegiatannya di mana-mana. Terakhir di kota apa tuh saya lupa tuh. Pokoknya keliling Indonesia. Tadi lagi di sebuah kota gitu ya Om Ojik ya. Sekarang lagi di Surabaya, Om Den. Oh, Surabaya. Oke. Sorry, Om Beben 7 ruang. Apa tuh? Nih komen Om Awi kada dibawain merum lah aja. Kena dulu bawain Om Awi. Gimana Om di Surabaya sedang menata apa? Di Surabaya sedang menata beberapa outlet kita yang memang harus
masuk ke new normal ya. Seperti yang Om Den sampaikan tadi. Jadi kita memang berusaha untuk memenuhi lah dan menjadi solusi kebutuhan konsumen saat ini dengan kondisi pandemi ini. Sebenarnya untuk Kak Prima ini, barbershop ini, home service itu atau mendatangi langsung konsumen itu kan bukan hanya sejak pandemi, tapi sebelum pandemi, mohon koreksi ya, setahu saya, strateginya udah disiapin Kak Prima barbershop sejak sebelum-sebelumnya udah lama untuk bisa servis atau kunjungan langsung ke konsumen, gitu ya? Yes. Jadi sebenarnya layanan home barber, kita nyebutnya home barber. Home barber, iya betul. Ya, home barber itu sudah ada sejak lama, mungkin kita udah rintis itu 3 tahun terakhir ya, semenjak kita pakai aplikasi. Nah, di aplikasi kita tuh bisa order yang namanya home barber. Cuma memang kebiasaan ya, kan consumer behavior itu kan beda-beda ya, tergantung kondisi lingkungannya. Nah, consumer behavior sebelum pandemi, home barber ini boleh dibilang peminatnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Karena mungkin pelanggan behaviornya masih senang jalan, keluar sambil rekreasi. Datang langsung ke outlet. Langsung silaturahmi, ngobrol gitu ya. Kayak Om Den lah. Kalau Om Den datang ke barber kan pasti ngobrol dengan teman-teman kita barberman kan. Nah, itu dia Om. Sorry. Itu jadi kebiasaan kan, jadi behaviornya mereka. Dan tetapi setelah beberapa saat juga saya pantau, ternyata juga akhirnya Kak Prima untuk membernya sendiri atau customernya sendiri, pelanggannya sendiri jadi lebih serius nih dengan database-nya. Om, saya kan sejak bertahun-tahun menjadi customernya Kak Prima Barbershop. Tetapi saya kadang-kadang sedih ketika saya datang ke satu outlet, saya selalu ditanya nomor telepon. Yeah. Dan saya bilang, Denny Prastowo. Dia masih sebutin, Pak, nomor teleponnya belum terdata. Oke. Yeah. Tetapi, Om, ketika kemarin kira-kira sekitar 3 minggu yang lalu, saya agak bahagia, Om. Ternyata, saya dapat WhatsApp. Pak Denny Prastowo, apa kabar? Kapan? Jangan lupa potong rambut lagi. Dan karena saking bahagianya ya saya balas, saya jawab dengan agak sedikit menggugah hati. Saya sejak 2014 jadi pelanggan setia barbershop, tidak pernah potong rambut di mana selain barbershop, di Kak Prima Barbershop. Terima kasih telah menghubungi. Alhamdulillah data saya sudah tercatat. Ya Om, jadi memang ya itu tadi. Domainnya kita sebagai pebisnis pada akhirnya juga kan harus berubah. Nah, yang sebelumnya yaitu tadi behavior pelanggan dan behavior bisnis kita atau bisnis modelnya kita itu masih memang face to face gitu ya, walk in gitu. Memang kita akui kadang-kadang kita nggak terlalu serius dengan database kita, konsumen database manajemennya. Nah, ketika pandemi ini terjadi, ya akhirnya kita kan harus juga mengoptimalkan apa yang sudah menjadi sumber dayanya kita. Kak Prima Barbershop ya? Punya betul. Bisnis jasa yang biasanya kedatangan konsumen, sekarang benar-benar harus mendatangi konsumen. Iya. Jadi ya itu tadi salah satunya ketika kita tadi punya behavior yang sebelumnya mengandalkan walk-in harus berubah menjadi come in ya, jadi kita harus yang datangin gitu. Database seperti yang Om Denny tadi sampaikan sangat penting gitu. Nah, alhamdulillah sih kita database itu kita selalu tersimpan gitu ya. Cuma tidak dimanajemeni dengan baik sebelumnya. Sekarang kita manajemen dengan baik ya akhirnya yaitu Om Denny jadi himung kan di WA sama adminnya kita ya. Admin. Om, tapi ini kan kita sudah kita boleh anggap lah ya nanti kita optimis lah ya PSBB selesai lah. Ini new normal Om. Nah new normal tadi kedatangan dan mendatangi tadi. Jadi gimana apa kita mau optimis, apa Kak Prima akan optimis kedatangan lagi? Strateginya terlupakan lagi untuk home service, database-nya udah mulai
diabaikan lagi atau nanti malah jadi core utama pelayanannya nih untuk untuk barbershopnya ini? Ya, kalau kita lihat ya sekarang kondisinya memang terjadi pergeseran aja Om Den. Jadi portofolio kita yang didatangi tetap ada, portofolio kita yang mendatangi jadi lebih besar dari sebelumnya. Oke, malah jadi lebih fokus ya untuk jalan mendatangi langsung ke konsumennya, malah lebih fokus. Iya. Jadi itu tadi sebelumnya database konsumen kita hanya sebatas bank data ya, bank data. Oh, konsumen ini nomor teleponnya sekian, biasanya motong setiap bulan berapa kali gitu. Ada kita data itu, tapi tidak kita follow up sedemikian rupa karena dengan model bisnis yang lama, walk in itu portofolionya udah sangat besar gitu. Boleh dibilang dulu itu kan 90-10. 90% 90 banding 10 ya. Ya, 10%-nya di rumah. Home barber. Nah, sekarang bergeser. Yang walk-in-nya mungkin sekarang masih tetap yang besar, mungkin sudah 60-70 lah. Tapi yang home barbernya udah naik drastis dari 10 ke 30 gitu loh. Oke, jadi angkanya naik nih, home barbernya naik terus nih. Ya. Oke, Om Ojik, ini ada yang bertanya nih dari Fahmi Rifani. Dia Om Ojik juga kenal nih sama Fahmi Rifani. Cluenya dia musisi nih. Iya. Ya, dan brandnya merah nih. Sejauh mana sih Om protokol kesehatan barberman atau home barber yang datang ke rumah-rumah dilakukan? Artinya masih banyak nih yang ragu ke barbershop untuk didatengin maupun didatengin barberman-nya selama pandemi ini gitu. Ya masih ada yang ragu nih Om. Didatengin itu, mereka yang datang itu gimana gitu loh. Ya, jadi gini Om, kalau kami ngomongin new normal itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kami kembali untuk memberitahu ke pelanggan kami bahwa sebenarnya standar higienitas dan kesehatannya barberman-nya kita, khususnya cut barbershop ya, itu sebenarnya sebelum pandemi ini sudah dijalankan sedemikian rupa dengan SOP yang boleh dibilang cukup confirm ya, berjalan. Itu cuma dulu nggak kelihatan aja gitu, nggak disadari. Oh, dulu nggak jadi perhatian. Nggak jadi perhatian. Karena belum ada virus, belum ada kekhawatiran kesehatan. Padahal sejak dulu higienitas, kebersihan, kerapian di barbershop, di cut prima juga udah dijaga bener-bener, standarisasinya udah dijalan bener-bener ya Om ya. Jadi kayak gini. Nah, Om Fahmi Rifani, jangan khawatir. Jadi gini, Om Fahmi. Jadi pakai masker, kita dulu pelopor barbershop pakai masker dari awal. Setuju, betul. Terus alat kita masuk sterilisasi, semua outlet kita baru buka sudah langsung ada alat sterilisasinya. Kemudian anduk silet satu pelanggan satu handuk dan satu silet bersih dari awal juga sudah dari sebelum pandemi sudah kita jalankan gitu. Nah, anduk yang dikeluarin dari pemanas itu ya Om ya. Yes. Jadi sebenarnya masalah protokol kesehatan kita itu sebenarnya sudah berjalan sebelum pandemi. Nah, bedanya sekarang kita tuh ngomongnya kita benar dalam kondisi new normal, tapi bukan baru normal ya, kayak Om Denny pernah bilang. Jadi kita ini masuk ke normal yang baru, bukan baru normal. Nah, kalau normal yang baru itu berarti ke behavior-nya, ke kebiasaannya aja. Jadi saya sampai bercanda nih ke teman-teman barbershop kita. Kalau dulu kita yang namanya alat steril itu disembunyikan di dalam lemari, agak tidak terlihat tempatnya gitu ya. Nah, dengan new normal ini saya bilang ke teman-teman, keluarin tuh steril, taruh di meja kasir biar konsumen langsung lihat gitu loh bahwa alat kita steril. Ya, dipajang ya Mas sekarang ya. Iya. Jadi normal barunya lebih kepada konsumen kembali diingatkan bahwa sebenarnya cut barbershop udah jalan proses itu. Nah, kalau yang ke home barber, ini kan pertanyaannya Om Fahmi kan ke home barber ya. Home barber itu
pasti, karena anak-anak sebelum datang ke outlet, itu kayak sekarang kita udah pasti mereka wajib untuk tes kesehatan. Yang namanya pengecekan suhu tubuh, kemudian memastikan anak-anak menggunakan sarung tangan yang baru, masker yang baru, kemudian memastikan alat sudah disteril. Itu dibawa ke outlet gitu ya, ke rumah pelanggan yang manggil gitu. Terus sekarang mereka konsumen yang beri manggil. Ya, udah bawa hand sanitizer sendiri, udah bawa spray disinfektan sendiri gitu. Jadi lebih kepada protokol itu kita pastikan berjalan, yang sudah berjalan kita pastikan lebih baik gitu. Oh, jadi sebenarnya sekarang customer behavior itu membuat kita merubah pola yang dulu kita standarisasi itu untuk kedisiplinan gitu ya. Sekarang malah membuat menjadi itu yang dijual, Om. Sekarang menjadi itu yang dijual kan. Kita betul-betul steril, standarisasi gitu ya. Dan ini mungkin di semua bisnis jasa yang berhubungan dengan human to human gitu ya, akan harusnya menjadi ini ya, menjadi platform baru gitu ya, Om ya. Ya, jadi kalau kita ngomong bahasa bisnisnya ya, bisnis model kita ada perubahan sedikit dari kalau kita bicara healthy standar itu dari ukuran model bisnis untuk keperluan standarisasi berubah sekarang menjadi keperluan product selling gitu. Jadi yang memang kita jual adalah cut barbershop. Dari dulu, dari awal kita udah kasih tahu bahwa standar kesehatan itu kita jagain gitu loh. Bahkan ini yang sekarang di new normal ini kita mengupgrade satu lagi, Om. Jadi bulan ini nanti barbershop kita itu cap-nya, Om. Cap cover untuk supaya rambut tidak jatuh ke badan itu. Kalau itu kan kemarin kita pakai tisu leher, pakai cap yang dipakai bersama-sama kan? Ya. Nah, nanti kita cap itu sudah pakai sekali pakai. Jadi cap plastik. Jadi dipakai untuk satu konsumen, setelah dipakai oleh Om Den misalnya sebagai konsumen dibuang. One use only. One use only, buang. Kalau dulu kan cuma yang tisu leher kan? Tisu leher sekali pakai buang. Betul. Kalau sekarang capnya masih dipakai berkali-kali. Betul. Nah, sekarang capnya udah nggak kita pakai lagi. Nanti ya belum sekarang lagi proses order. Tisu leher sudah tidak ada lagi, jadi langsung pakai cap one use only, sekali pakai. Kemudian itu juga ramah lingkungan, plastiknya jenis plastik yang kalau kena air hancur tuh. Jadi konsumen akan dapat yang namanya cap rambut bersih sekali pakai. Oke, jadi secara higienis nggak perlu dikhawatirkan. Artinya konsumen sekarang home service itu lebih kepada behavior yang merasa khawatir untuk datang ke outlet. Tapi sebenarnya datang ke outlet juga nggak masalah. Oke, nah sekarang gini Om, pertanyaannya nih. Ini yang menarik nih. Jadi bisnis jasa pangkas rambut di pandemi, kemudian ini kita menuju new normal. Gelombang-gelombangnya berarti nggak seperti sektor bisnis jasa yang lainnya, Om. Ini sektor bisnis jasa kan banyak nih yang lagi kena gelombang dan kapalnya goyang sekali. Gini, kalau kita ngomong kita tidak terdampak, bohong, ya. Karena semua bisnis pasti terdampak. Semua bisnis hari ini terdampak gitu. Kalau dibilang kapal kita oleng, saya sebagai owner atau sebagai founder juga harus jujur mengatakan kapal kita oleng. Gitu ya. Udah goyang nih Om, udah goyang nih. Cuma balik lagi. Krisis atau badai itu akan membuat kita siap untuk melakukan sesuatu kan, gitu loh. Jadi ketika kita menghadapi suatu kendala, ya otomatis kita akan berpikir bagaimana kita mengatasi kendala itu. Sesederhana itu sih sebenarnya Om. Jadi Cut Barbershop Group udah banyak outletnya, kemudian cabangnya ada di mana-mana. Emang nggak kenapa-kenapa, emang nggak goyang, nggak oleng, ngoleng, ya kan? Kita harus ngomong seperti itu. Cuma sekarang saya sebagai nahkoda, teman-teman tim di lapangan sebagai bagian dari bisnis ini, sama-sama bahu membahu, gotong royong, kita komunikasikan dengan baik.
gimana caranya kita cari ide untuk bagaimana kita menghadapi tantangan ini, menghadapi badai ini gitu ya. Kita cuman dalam posisi itu lebih pada bagaimana kita siap gitu loh. Siap apa aja nih Om? Apa aja yang mesti siap nih kita? Ya, siap tenaga, siap pikiran ya, siap uang gitu ya. Jadi karena saya ngomong dengan Om Den ya, ngerum di Om Den ya, saya juga nggak mungkin berbasa-basi lah ya. Saya akan ngomong ke teman-teman dan pasti teman-teman pebisnis lebih senang dengan kata-kata ini gitu loh. Yes, kapal kita oleng gitu, kita mesti siapin uang lebih, kita mesti maintain kita punya tim, kita mesti memastikan konsumen kita safety, konsumen kita mendapatkan pelayanan yang baik dengan standar yang baik, kemudian memastikan juga anak-anak timnya kita untuk dalam kondisi kesehatan yang baik gitu loh. Nah, kita balik lagi ibaratnya kita dalam sebuah perahu gitu ya, perahu cut barbershop tentu berbeda dengan perahu bisnis yang lain gitu. Tetapi badainya sekarang kan semua sama. Nah, tinggal bagaimana masing-masing perahu termasuk cut barbershop group gitu ya menghadapi badai ini gitu. Nah, maka bahasanya ya harus siap kan gitu. Nah, siapnya inilah yang tadi saya menarik sampaikan. nih, Om Ojik. Kita semua kena badai yang sama. Semua di sektor bisnis jasa mengalami gelombang yang sama. Tapi kita mempunyai kapal dengan ketahanan yang berbeda. Kemudian nahoda dengan keilmuan dan knowledge yang berbeda dan skill yang berbeda atau pengalaman yang berbeda-beda. Ini kan kita biar ya walaupun yang view kita nggak banyak, tapi kalau nanti ditonton ketika di GTV kan banyak yang bisa nge-view lah Om Ojik ya. Coba deh kita sharing deh. Banyak sektor bisnis jasa kita, terutama saya sendiri ada di jasa event organizer dan di kuliner, di coffee, di beverage gitu ya. Dampaknya pandemi ini bagi saya jujur sangat mendampak di bisnis IO, di bisnis kuliner juga. Cuman saya jadi paham begini, yang bisnisnya makin tinggi ini makin berat. Tapi core bisnisnya yang building bisnisnya makin rendah, sebenarnya kena anginnya juga sama, tapi goyangnya nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira kita bisa share ke teman-teman bisnismen, teman-teman kita lain yang punya bisnis. Ada beberapa teman kita yang juga di bisnis CEO atau bisnis jasa yang lainnya, supaya kita bisa survive dengan cara yang secure, survive tapi secure, tapi aman. Artinya karyawan masih bisa berjalan. Tabungan kita juga nggak terlalu danger gitu ya, masih aset kita masih aman. Kira-kira ada nggak sih trikinya nih? Karena kan Om Dik juga sebagai professional trainer nih, mungkin sedikit lah kunci-kuncinya Om. Sebagai trainer atau sebagai coach, business coach gitu ya, banyak teori yang bisa kita pakai gitu kan. Nah, bersyukurnya saya adalah saya berada di dua kaki gitu loh Om Den. Satu kaki saya memang melakukan bisnis itu sendiri, gitu ya. Di satu kaki saya memiliki beberapa kompetensi teori-teori bisnis misalnya, tentang ilmu-ilmu bisnis secara keseluruhan gitu ya. Nah, tinggal diterapin aja gitu. Nah, kalau ditanya triknya, saya cuma ngomong begini, apapun yang kita ketahui saat ini, gunakan itu untuk kapal kita gitu loh. Nggak usah repot-repot mikirin kapal orang lain gitu, karena toh semua akan menghadapi badai yang sama gitu. Hadapi dengan apa yang kita punya, dengan source yang ada di bisnis kita ya. Di bisnis IO kan pasti ada source-nya, di bisnis barbershop juga ada source-nya, di bisnis F&B juga ada source atau core-nya tadi yang Om Den sampaikan. Nah, core-nya ini kan masing-masing beda-beda ya. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan core-nya ini gitu loh. Jadi kalau core yang kita punya ini bisa kita optimasi, nah kita optimasi, tidak usah kita terlalu jauh memikirkan jauh-jauh gitu atau memikirkan orang lain gitu loh. Itu pertama. Kedua, ada lagi yang mesti dijadikan kunci ya buat teman-teman entrepreneur, memanfaatkan core ini. Dalam kondisi sulit seperti ini, ada musuh yang paling besar. Musuh yang paling besar itu adalah keluar dari zona nyaman.
alias gengsi atau Ego. apa namanya Gengsi ego dan ego. gitu ya. Ya. Jadi simpel aja. Jadi dulu kemarin Cut Barbershop gitu ya. Cut Barbershop di awal-awal begitu pandemi ini dinyatakan berbahaya gitu ya, PSBB, kemudian apa namanya dilarangnya orang bepergian segala macam. Wah, kita dari Lockdown. dari satu hari di outlet itu yang datang 50 orang, 60 orang, langsung yang datang itu tinggal 5, 6, di bawah 10. Waduh, Oke? berat itu Om. Berat itu Nah, Om. dari situ, kan Om Denny bilang berat ya. Nah, kalau sekarang Berat, berat itu, dengan source yang ada ini, gimana caranya lebih ringan aja udah kita mikirnya gitu loh. Gitu kan? Nah, kalau dari sisi trainer, dari sisi bisnis coach, saya akan bilang begini, evaluasi bisnis modelnya gitu kan. Jangan gengsi, jangan pakai ego, jangan takut, jangan malu untuk mengevaluasi bisnis model teman-teman sekarang. Itu bahasa saya sebagai coach. Gitu ya. Bahasa saya sebagai entrepreneur, sebagai pelaku, ya udah, kerjain Ji. Gitu loh. Artinya kita memang doing action lah, ya kan? Kalau sekarang barbershop terjadi penurunan walk-in gitu, oke, segera evaluasi bisnis model, eksekusi. Evaluasi bisnis model, eksekusi gitu. Nah, dengan cepat juga kita akhirnya bisa ambil keputusan. Apa yang bisa kita maksimalkan dari source-nya kita gitu. Saya lihat kok teman-teman gitu, termasuk Om Den di F&B. Yang semulanya walk-in juga harus take away, ya udah, action segera take away gitu ya. Teman-teman IO yang sebelumnya banyak memproduksi tools untuk event, berubah jadi properti gitu ya, berubah menjadi penyedia hand washing, wastafel, kemudian berubah menjadi penyedia maintain rumah, karena work from home gitu, banyak bapak-bapak sekarang baru sadar bahwa plafonnya rusak, pintunya bengkok gitu segala macam. Nah, source yang ada dari teman-teman IO kan punya tukang, punya apa, itu bisa dimaksimalin kan gitu loh. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah yaitu tadi, kita ngerasa gua nih cafe terkenal nih, gua nih barbershop gede nih, nggak mungkin gua sampai harus jual sanitizer, jual masker gitu. Kan gengsinya sama egonya yang gede. Gitu. Nah, di Cut Barbershop kemarin simple, satu home barber udah pasti core-nya kita kan. Dari walk-in jadi layanan ke rumah. Kemudian kita selama ini membeli masker untuk kebutuhan kita. Waktu pandemi terjadi, kontak langsung distributor, supplier. Kuota maskernya buat barbershop yang semulanya sebulan 100, lu kirim 1000 deh. Gitu. Artinya apa? Kita vertical sales. Jadi nggak jual barbershop lagi, tapi jual masker juga. Gitu. Iya, itu dilakukan Om. Ya, buat apa? Iya, untuk supaya kapal ini tidak karam gitu loh. Saya lebih suka nyebut itu yang namanya kita going omni Om. Ya, bahasa keren ya. Makanya saya bilang, makanya saya bilang satu kaki saya akan ngomong keren banget gitu. Saya ngomong evaluate your business model, pivot, omni channel, whatever lah. Tapi kalau saya ngomongnya di kaki entrepreneur, saya bilangnya begini, ya kerjain dap, lakuin gitu. Iya kan Om Den gitu. Jadi kalau cuman kita ngikutin banyak sekali konsep bisnis, banyak sekali model bisnis, banyak sekali teori-teori bisnis keilmuan gitu ya. Dan itu beredar saat ini, apalagi dengan online learning yang saat ini banyak sekali dilakukan gitu. Terus konten Instagram juga sekarang banyak sekali yang mengedukasi, ya nggak melulu hoax gitu ya. Tapi balik lagi kalau kita sebagai entrepreneur yang seperti Om Den tanya tadi, tipsnya apa? Execution Om, nothing else, nggak ada yang lain. Gitu. Dan itu sama Om, jadi ketika saya udah nggak bisa berpijak di satu bisnis beverage ini, maka saya juga menjalankan dua kaki dengan bisnis event organizer. Tapi bisnis event organizer saya tidak sebesar
event organizer lainnya yang sudah memiliki market yang gede. Tetapi karena market saya kecil, saya juga akhirnya ruang gerak saya juga terbatas, gitu ya. Jadi dan mau nggak mau, pada saat setelah pandemi melanda Banjarmasin, akhirnya Kalsel gitu, pada umumnya di Kalsel dan Banjarmasin kena, akhirnya saya mencoba pertama sih merenung, Om. Jadi gitu, Om Ajik. Pertama saya merenung dulu tuh. Merenung, kemudian saya berpikir kalau kita ngomong digital, kita pintar ngomong digital, tapi kita nggak tahu sebenarnya digital itu gimana. Bicara online tuh gampang, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti online itu apa. Sehingga kemarin dimulai dengan ada beberapa teman dari bisnis event organizer bikin Zoom segala macam, Zoom meeting, kita ngobrol, diskusi. Saya ikut coba ngelatih. Akhirnya di situ saya punya keberanian bahwa saya mesti nawarin klien saya hal-hal yang berbau online dan digital, walaupun saya belum menguasai sepenuhnya tentang ini. Tetapi yang seperti Ben bilang tadi, ya udah garap ono dak, ya garap gitu loh. Kalau nggak garap ono, ya kapan? Kita ngenteni normal ya nggak mungkin gitu loh, Om Ojik, ya kan? Akhirnya dengan segala keterbatasan saya beranikan diri bicara sama klien, bro, coba kita bikin digital, lu masih ada budget, gue bisa kerjain, dan gue bisa kerjain dengan budget yang low, karena apa? Karena gue belum bisa menjual sesuatu ke lu dengan konsep yang gede dan wah segala macam. Akhirnya itu yang saya tawarkan, dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit kita bisa mendapatkan sesuatu dari situ, Om. Dan itulah Going Omni versi saya, Om Ojik. Yes, ya makanya tadi di kita ngomongin barbershop juga gitu. Pilihannya mau mendatangi atau didatangi, ya balik lagi. Sudah dikerjakan atau belum gitu loh. Terus kita mau going online gitu, atau kita memanfaatkan database kita, sudah dieksekusi belum gitu, seperti yang dilakukan miminnya kami meng-WA Om Denny gitu ya. Jadi balik lagi, kalau kita ngomongin kondisi sekarang, kita nggak usah ngomong dulu yang satu deh. Kita ngomong setengah aja, itu sudah akan membantu kita asal dieksekusi gitu loh. Daripada nol sama sekali. Jadi kalau nah, kembali sedikit ke barbershop, Om. Kira-kira home barber ini dengan home service ini pada saat ini nanti ke depannya kan ada beberapa strategi tuh yang sudah Om Ojik susun tuh dengan higienisnya tadi menjadi ke depannya nanti akan menjadi sekali pakai gitu ya. Apakah home service-nya akan menjadi strategi utama malahan? Artinya secara share-nya malah home service-nya yang menjadi 70%, ongoing store-nya malah akan menjadi hanya 30%. Kalau seperti itu akan terjadi, kayaknya kurva bisnisnya jasa udah berubah nih, Om. Gimana kira-kira menurut Om Ojik? Iya, mungkin aja Om Den, mungkin aja. Kalau kita ngelihat pergerakan sekarang di barbershop ya, memang masih besar orang datang ke outlet gitu. Tapi kalau kita ngelihat pertumbuhan yang home barber itu juga besar. Jadi kalau volumenya masih besar, walk in. Tapi grow-nya home barber sekarang luar biasa naiknya gitu loh. Nah, jadi bisa jadi aja nanti akan terbalik situasinya gitu. Tapi kalau berdasarkan bisnis barbershop ya, kalau yang kami lihat gitu ya, yang itu juga mungkin jadi strategi kami berikutnya adalah home barber ini mungkin masih ada keraguan dari pelanggan untuk selama proses dari outlet ke rumah gitu. Mungkin bisa jadi barberman-nya ngopi dulu, makan Indomie dulu, ketemu orang dulu gitu. Kemudian dia bisa jadi mampir-mampir gitu ya. Ya, bisa jadi dia menjadi pembawa kan. Bisa jadi pelanggan masih khawatir tentang hal itu gitu. Di sisi lain, konsep jemput bola mungkin akan dilakukan oleh Cut Barbershop gitu. Yang sebelumnya kita fokus di satu outlet dengan standar interior, dengan gedung yang bagus gitu. Mungkin bisa jadi nanti akan berubah gitu. Mungkin dengan konsep kontainer, atau dengan konsep mobile ya, barber truck misalnya gitu. Yang kita lebih mendekatkan aja ke pelanggan. Nggak langsung ke rumah pelanggan, tapi misalnya gini, di Banjarmasin kita bisa setiap hari apa di komplek Citraland, setiap hari apa di komplek Bunyamin gitu.
yang mana konsumen nggak perlu jauh-jauh ke store-nya kita, cukup ke hub-nya kita. Jadi itu kalau secara manajemennya hub spoke strategi. Nah, hub spoke strategi ini yang sebenarnya di F&B juga udah lakukan. Kenapa banyak Betul. bisnis take away coffee ya, coffee take away itu? Yaitu sebenarnya dia lebih membuka store-nya kan di sentra-sentra pengopi gitu ya, penikmat kopi gitu. Ya salah satunya perumahan. Itu bisnis itu udah integrated Om. Beverage dan kuliner udah integrated dengan aplikasi online gitu ya. Platform online untuk delivery atau Gojek Ya. atau transportasi online lah. Barbershop udah terintegrasi belum Om? Secara umum atau punya Kaprima sendiri? Kalau dengan online-nya kita bangun sendiri, nggak bisa terintegrasi dengan apa harus namanya, bikin platform sendiri ya? Iya, platform sendiri karena beda jasanya. Which is kita ngomong Gojek kan ada Go Live ya. Nah tapi Go Live itu sendiri kan tidak di semua daerah bisa berjalan gitu loh. Nah, Gitu. Nah di sisi kita sebagai infrastrukturnya juga kan nggak bisa juga kita mengandalkan mereka gitu. Ya itulah akhirnya kita sekarang bikin sistem kita sendiri dengan sistem infrastruktur kita sendiri gitu. Dengan mengoptimalkan. Mau menuju ke arah sana? Kaprima apakah mau menuju ke arah sana? Bisa jadi. Tetapi hari ini sih kita ngomongnya lebih kepada bagaimana kita meminimalisir dulu gap jarak dan pertemuan antara konsumen dengan kita. Jadi kita lebih banyak tadi ngomongin home barber, terus kita akan buka yang namanya spot-spot atau spoke ya di tempat-tempat yang lebih mendekatkan dengan si pelanggan gitu. Jadi pelanggan nggak mesti langsung nggak mesti ke mall. Misalnya kita kan ada outlet banyak di supermarket nih di Giant. Nah hari ini orang kalau ke Giant kan juga udah males jauh atau resiko ketemu banyak orangnya lebih tinggi. Ya udah, selain home barber ya kita outletnya kita pakai van gitu misalnya masuk ke komplek-komplek gitu atau kita mendekati ke sentra-sentra keramaian penduduk gitu loh. Nah kita fokus ke situ dulu aja. Karena apa? Karena hari ini portofolio walk-in dan portofolio home barber ini masih 50-50 lah kita ngomongnya, masih besar walk-in tapi kadang-kadang online-nya juga besar gitu. Masih belum ketemu data tren yang stabil. Ya mudah-mudahan sih era new normal ini walk-in store ya kembali normal lagi ya, minimal bisa mencapai nutupin 50-60% lah ya dari kuota target gitu Om ya. Sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ini kan survive nih ya. Kalau bisa naik dikit aja dari okupansi kita ke 50%, kita survive banget kan. Dan kita bisa mikirin development dengan lebih leluasa kan Om ya. Yes, betul Om Dan. Mudah-mudahan kita sih berharapnya atau gini, Om Ojik sebagai seorang entrepreneur, owner cut barbershop, ada harapan-harapan sih untuk kondisi sekarang. Ya bahasanya terlalu ini ya, terlalu jambul lah kalau harapan lah. Maksudnya gini, perasaannya Om Ojik yang ingin Om Ojik lihat yang bisa dilakukan oleh yang berkuasa apa sih terhadap ini gitu? Ini nyerempet ini bahaya nih. Boleh nggak dikit-dikit Om, dikit-dikit. Nanti tiba-tiba viral dibilang teori konspirasi nanti ya. Nggak ada yang konspirasi sih di sini Om. Ya. Kita kenyataan aja sih. Goyang kapalnya kan. Iya. Kalau kita sebagai pebisnis sih sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah kejelasan dan ketegasan peraturan. Tidak ada lain daripada itu. Setuju. Karena dalam kondisi normal pun ketika kita memulai bisnis, kan kita akan mengikuti sebuah rule atau ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Nah, karena pemerintah sebagai regulator kan Om. Betul. Nah, jadi kalau kita ngomongin bisnis hari ini, paling tidak adalah semacam mitigasi, regulasi yang jelas.
dan tidak berganti seperti kita minum obat gitu loh Om. Jadi kalau kalau kita ngomong regulasi, ya paling tidak kalau ngomongin mitigasi itu kan paling tidak mungkin 2 bulan atau 3 bulan, kemudian dievaluasi, kemudian nanti Sekarang tiap berubah minggu bisa lagi berubah, Om. gitu. Yes, nah kalau sebagai entrepreneur kita sih bicaranya itu aja sih Om. Kita butuh kejelasan dan ketegasan peraturan, sehingga kita gini Om, kalau kita dalam sebuah kapal kena badai, yang pasti dijagain banget sama nahkoda adalah kompasnya jangan sampai rusak Om. Betul. Ya oke? Karena nggak akan tahu arahnya kemana kalau kompas betul, rusak. mesin boleh mati, layar boleh patah, lambung boleh pecah Om. Tapi kalau kompas yang mati, karam Om. Ampun, jadi ingat loh nih Om. Lalat pun tak hinggap loh Om. Ya, kira-kira begitulah. Jadi kita ngomongnya gimana kita ngadepin situasi seperti sekarang, ibarat kapal, ya semua kapal sekarang kemasukan air, semua kapal sekarang layarnya mungkin ada yang patah, semua kapal mungkin ada yang mesinnya mati gitu. Semua kapal mungkin ada juga yang anak buahnya atau klasinya atau bahkan nahkodanya yang udah mati gitu ya, karam. Supaya kapal ini nggak tenggelam, siapapun yang hidup di dalam kapal itu butuh kompas. Sederhananya seperti itu. Cuman sampai ada yang dilarang nggak nih kapalnya nih Om di Katrima Om? Kalau kita ngomongnya bukan ngerti aja nih Om istilahnya. Bukan dilarung Om, bukan dilarung. Apa itu? Sebagian outlet kita ada yang naik dock Om. Sebagian ada yang naik dock. Oke. Iya. Ya, Om, jadi kalau sampai naik dock, timnya gimana Om? ya itulah yang kita optimalkan Om. Jadi ketika jasa barbernya itu turun, kita punya source apa lagi. Jadi sekarang barberman kita ada loh yang jualan masker, jualan sanitizer, nggak motong lagi, gitu. Tetapi kita memastikan bahwa barberman kita tetap punya pekerjaan, kemudian tetap bisa makan, tetap bisa menghasilkan, ya jangan sampai dilarung tadi Om. Oh ya, itu yang penting. Jadi kalau outlet naik dock gitu kan, bahasa sederhananya kalau kapal kalau naik dock itu kan berarti perawatan ya Om ya. Ya udahlah. Betul. Jadi timnya kita usahakan, kita upayakan untuk bisa melakukan docking gitu. Mereka perawatan, mereka perbaikan, mereka mengerjakan yang lain gitu. Bahkan mungkin mereka bisa jadi juga meningkatkan skillnya mereka gitu. Ya itu tugas kita sebagai founder Om, sebagai owner untuk memastikan itu bisa berjalan lah ya. Berarti nakoda ini sampai ke bagaimanapun juga ya kapal masih tetap harus bisa terus berlayar gitu ya. Kalau sampai naik dock, artinya itu timnya juga masih harus kita pikirin nih. Ya. Tapi Om aware nggak sebenarnya kita ini juga ada beberapa kapal yang layarnya malah makin berkembang nih Om dalam masa seperti ini Om. Iya, Makin jadi berkembang makanya nih. Ada beberapa FNCG yang makin berkembang nih. benar. Makanya tadi saya bilang sebenarnya dalam menghadapi badai ini masing-masing kapal tentu harus bisa mengoptimalkan source yang mereka punya gitu. Nah, ketika ada kapal yang bisa mengoptimalkan source-nya mereka, ya layarnya tetap berkembang, jalannya tetap. Contohnya tadi dengan masker tadi ya, Om Ojek ya. Terima dengan jalan masker ya. Ya, jadi kita bahasanya kita adalah krisis itu tidak semuanya akan membuat orang sulit. Pasti ada sebagian lagi yang lain yang akan mendapatkan kemudahan gitu atas krisis itu gitu. Nah, cuman tinggal lagi kita gimana caranya menyiapkan diri kita kan gitu loh. Nah, sudah ada nih jelas-jelas peluang kapal kita tetap bisa berlayar gitu ya. Tetapi kita nggak ngambil kesempatan itu mungkin karena gengsi, pivot, mungkin karena kita ngerasa semua ini akan baik-baik aja atau segera akan berlalu, tidak akan ketemu, akan kembali normal, bukan ketemu new normal gitu.
ya udah ujung-ujungnya seperti yang tadi kita bilang Om Den. Jadi ya eksekusimu piye ngono loh. Jadi maksudnya balik lagi ke eksekusinya gitu loh. Ya, ini akan menjadi lebih menarik kondisinya. Yang kita khawatirkan, kita menuju new normal. Segmen-segmen kehidupan kita berjalan ke arah new normal. Tetapi ada gelombang kedua yang akan datang, gitu ya. Yang orang khawatirkan, karena gini Om, pandemi ini, kalau saya pribadi menganalisa, yang sekarang dilakukan, itu 2 bulan, 3 bulan yang lalu diramalkan. Diramalkan akan terjadi begini, sekarang terjadi. Selalu seperti itu. Ketika ada yang ngomong, kita akan ke arah new normal, ketika Presiden menyatakan 1 Juni kita, kehidupan kita new normal dengan peta kesehatan seperti ini, muncullah analisa-analisa tadi, kalau ada terjadi gelombang kedua, ini saya mulai khawatir nih, hari ini saya khawatir, gelombang kedua ini lagi dipersiapkan Om. Mampukah kita bertahan ketika ada gelombang kedua Om? Itu yang jadi kengeriannya nih. Gelombang ini aja kita udah berat, gelombang kedua lagi yang bertambah. Nah kalau pendapat saya sih gini Om, kalau kita sebagai seorang entrepreneur ya, sebagai seorang entrepreneur sama seperti di kapal tadi. Nahkoda ketika menghadapi badai, dia tidak akan pernah memikirkan badai baru yang akan datang seperti apa. Selesaikan aja badai yang sekarang dulu. Ya toh? Oke. Karena kalau kita mikirin badai yang mungkin akan datang seperti apa, nahkodanya gantung diri Om, lompat dari Iya. apa namanya? Udah putus asa duluan Om. Iya. So kalau ngomong ini saya sebagai seorang business coach ya, saya akan ngomongnya seperti ini. Stop untuk memikirkan gelombang kedua, gelombang ketiga gitu. Selesaikan aja masalah lu yang di gelombang pertama. Which is kalau lu selesai di gelombang pertama gitu, lu nggak kehilangan tenaga memikirkan gelombang yang kedua gitu. Jadi atau gelombang yang akan datang yang dikhawatirkan gitu ya. Iya. Karena kan kita sering dengar nih, lebih membunuh stresnya daripada cari pinjaman modalnya gitu loh Om. betul. Coach, itu benar Coach. Itu yang kita rasakan. Lebih stres mikirin ntar gimana ya daripada mikirin ngelola duitnya, ya kan? Yes, Begitu ngajuin pinjaman, ntar gimana ya daripada pikirin fokus ngelola duitnya tuh. Jadi sekarang justru kalau saya lihat ini belajar gratisnya entrepreneur ini banyak banget kesempatannya sekarang. Tadi benar, ada komen yang bilang krisis sama dengan peluang. Betul, tapi kita harus lihat peluangnya itu betul-betul open minded. Nggak semua peluang itu jadi cuan. Bisa jadi peluang itu sekarang adalah kita menjadi lebih siap, karakter kita menjadi lebih terbangun, kemampuan kita untuk mengelola permasalahan bisa menjadi lebih oke dengan adanya hal seperti ini, dan itu sangat membantu kita karena pengalaman Om. Ya jadi kalau kita ngomongin peluang, jadi kalau kita bikin bisnis itu kan ada analisa SWOT ya. O-nya itu kan opportunity ya. Nah, pastikan aja O-nya itu opportunity, bukan opportunis. Nah, itu sering saya kasih tahu sama teman-teman. Jadi karena beda, opportunis dengan opportunity beda. Iya, itu yang terjadi dengan kawan-kawan penimbun masker, penimbun sanitizer, penimbun betul. Apa namanya, termogan gitu ya. Iya. Ya. Disinfektan. Ya, karena apa? Karena mereka bikin analisa bisnisnya pakai SWOT gitu. Strength-nya, strength-nya gue punya duit sekarang. Weakness-nya, market lagi butuh sanitizer gitu. Opportunisnya, ya udah gue numpuk masker. Gue nimbun. Ya, akhirnya as a entrepreneur or business rule gitu ya itu tetap akan mati gitu loh. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kita ngomongin krisis adalah peluang, ya pastikan aja krisis sama dengan O-nya itu adalah opportunity, bukan oportunis gitu loh. Kalau kita oportunis ya siap-siap aja gitu. Keren banget nih, Coach. Ini waktu kita tinggal beberapa menit. Yes. Boleh nggak Coach kira-kira satu statement aja dari Coach Ojik buat kita semua yang nonton dan yang nanti akan nonton di
roomnya Om Den ini. Kira-kira saat ini nih Om ya, kita menghadapi new normal, semua bisnis jasa dan bisnis yang lainnya. Kira-kira dari coach ini, kira-kira satu hal yang sangat penting, sangat perlu untuk semuanya kita pahami sekarang, apa nih coach? Iya, makanya tadi saya bilang di awal, bersyukurnya adalah, kalau saya ya, bersyukurnya adalah saya itu pelaku sekaligus juga pembelajarnya gitu kan. Jadi sederhananya yang perlu kita lakukan dalam kondisi hari ini, sebagai seorang bisnis coach, saya akan ngomong sebagai motivator kah, sebagai trainer kah, saya akan ngomong sama teman-teman, keep the spirit gitu loh. Pastikan semangatnya tetap terjaga, Keep the spirit. kan gitu ya. Nah, kalau dari sisi entrepreneurnya, saya akan bilang begini, pastikan aja semangat lu jadi action gitu loh, nggak cuman ngomong doang gitu loh. Jadi Oke, betul. kalau ditarik jadi satu kalimat, mungkin saya akan ngomong begini, semangat tanpa action dia akan menjadi penyakit gitu loh. Jadi ya udah, kita sebagai entrepreneur ya kita akan ngomong, jaga aja semangatnya kita untuk memastikan action kita tetap berjalan gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin motivasinya, ya tidak ada badai yang tidak berakhir kan Om Den. Jadi kita pastikan aja, Betul, Om. kita siap juga untuk menghadapi langit cerah setelah ini gitu loh. Jangan Pasti. jangan meratapi langit mendung gitu ya. Justru yang kita lakukan adalah harus bersiap untuk menatapi langit cerah. Nah ini coach, yang sampai bibir tersorong-sorong itu coach. Sampai bibir tersorong-sorong itu coach. Jadi jangan meratapi langit mendung, tapi bersiap-siaplah untuk nanti ketika langit itu cerah, gitu ya kan? Yes. Ini sama seperti teman saya nih di kita di IO, Om @beben 7 ruang ini ya. Om Beben 7 ruang bilang jangan sekarang kita terlalu banyak meratapi supaya nanti ketika kondisi kita udah bisa jalan, kita gasnya masih full nih. Jadi jangan mulai dari satu lagi nih ya kan Om ya. Udah Betul. akselerasi udah bisa kencang nih, luar biasa. Coach, tadi ada komen lain kali dijadwalkan, ya memang malam ini agak dadakan karena baru sore pemberitahuannya. Sorry ya Coach ya. Tapi kita akan jadwalkan lagi nanti di room Om Den dengan materi yang berbeda. Malam ini Coach, saya di ending-ending manggil Coach karena di awal-awal saya harus manggil Om. Karena untuk ownernya Kak Prima Barbershop, jasa pola, tak pola-pola ya Om ya. Tapi ini sebenarnya pembuka bahwa Om Ojik sebagai professional trainer, harus juga nanti kita siapin materi yang baru. Kita akan bikin room Om Den lagi yang baru Om. Tapi Siap. kita sesuaikan dulu nanti jadwalnya. Selamat Siap. malam yang ikut Om Ojik. Thank you, makasih banyak. Thank you, Om. Thank you dan jaga kesehatan Om. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati badai ini dengan selamat dan aman. Alhamdulillah. Bye Om Ojik. Teman-teman, thank you. Bye.